Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari raya dua rasul utama dalam gereja Katolik yang bahkan disebut sebagai dua pilar gereja, yakni Petrus dan Paulus, dua pribadi yang berbeda namun mempunyai tugas perutusan yang sama untuk mewartakan kabar gembira kerajaan Allah. Paling sedikit sejak tahun 354, hari raya ini sudah ditetapkan oleh gereja untuk menghormati Santo Petrus dan Santo Paulus. Kenangan akan dua rasul agung ini dan rasa hormat kita terhadap karya rahmat dalam kehidupan mereka telah menggores hati umat beriman sejak saat itu. Dari semua orang yang pernah hidup, dua orang ini dipilih untuk menjadi rasul untuk orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, dalam diri Petrus, kita melihat seorang nelayan tanpa latar belakang pendidikan tinggi dan berdarah panas yang kemudian ditransformasikan menjadi seorang pengkhotbah, pewarta, dan seorang gembala yang berani serta mampu mengendalikan diri. Petrus sedemikian ditransformasikan oleh Roh Kudus sehingga dia mampu tidur nyenyak walaupun sedang menghadapi maut. Lukas menceritakan kepada kita sebuah insiden di mana Herodes menahan Petrus dengan maksud memenggal kepalanya. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 1-4. Rasa percaya Petrus kepada Allah dan penerimaannya akan rencana Allah itu sedemikian total dan lengkap sehingga dalam penjara yang sebenarnya dapat menjadi malamnya yang terakhir, Petrus malah mampu tidur seperti seorang bayi. Malaikat Tuhan yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan Petrus harus menepuknya untuk membangunkannya. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 7. Saudara-saudari yang terkasih, pada satu titik dalam jalan kehidupannya, Paulus menggambarkan dirinya sebagai minyak yang dicurahkan dalam upacara kurban bagi Tuhan. Lihat Filipi bab 2 ayat 17.
Mantan Farisi ini yang sebelum pertobatannya giat mengejar dan menghukum mati para murid Yesus, begitu diubah sehingga dia dapat menerima kematiannya dan mempersembahkannya bagi Tuhan sebagai tindakan penyembahan. Kita bisa lihat 2 Timotius bab 4 ayat 6. Paulus rela menyerahkan hidupnya demi Injil Yesus Kristus yang diwartakannya. Ketika nasibnya sudah pasti, Paulus tetap tenang, menerima dan terus menaruh kepercayaannya pada kesetiaan Allah. Kuat kuasa Allah untuk mentransformasikan kita sebagaimana Dia mentransformasikan Petrus dan Paulus adalah tidak terbatas. Jika dua orang ini mampu mengubah seluruh dunia, mengapa harus ada perbedaan dengan kita, dengan Anda dan saya? Allah senantiasa mengundang kita semua untuk ikut ambil bagian dalam panggilan sebagai rasul, untuk mengajar, menjadi saksi Injil, mengasihi dengan kasih Yesus, ikut serta dalam pertandingan sampai garis akhir seperti yang ditulis oleh Paulus. Lihat 2 Timotius bab 4 ayat 6-8. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ID card warga negara lain, rasanya agama jarang sekali dicantumkan karena agama sudah masuk ranah privat, sama halnya dengan status perkawinan. Tapi bagi kita, khususnya orang Indonesia, ada label agama yang tidak bisa kosong, bisa Katolik atau yang lainnya. Pertanyaannya sama seperti di atas. Menurut Anda, apakah definisi agama? Siapakah Tuhan bagi Anda? Berdasarkan pengalaman Anda beragama, Tuhan itu bagaimana? Apa pengaruhnya bagi kehidupan Anda sekarang? Setiap orang akan sampai pada pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hidupnya. Khususnya bagi kita umat Kristiani, apa artinya Yesus Kristus bagi kita? Kita semua tahu apa yang ditulis oleh Santo Yohanes, Santo Matius, Santo Markus, dan Santo Lukas dalam Injil-Injil mereka. Para murid Kristus telah membuktikan bagaimana pengaruh ajaran Kristus dalam hidup mereka. Bahkan dalam kitab Kisah Para Rasul, hampir semua pengikut Kristus mengalami aniaya dan penderitaan. Toh, mereka tetap bahagia melakukannya, bahkan upah mereka adalah boleh memberitakan Injil. Hari ini dirayakan penghormatan bagi Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka berdua mengalami dan menghayati Injil sungguh-sungguh sampai akhir hidupnya. Tetapi perbedaan paham antara keduanya tidak pernah membuat Injil surut dari pemberitaan. Mereka terpisah, tapi masih tetap dalam semangat pekabaran Injil yang membara. Santo Petrus terus memberitakan Injil, dan di akhir hidupnya ia memilih tidak layak mati seperti Kristus Sang Guru, sehingga memilih mati dengan disalib terbalik dengan kepala di bawah. Sedangkan Santo Paulus yang surat-suratnya tersebar sebagai tanda pekabaran Injil di seluruh Asia Kecil, wafat sebagai martir dengan kepala yang dipancung. Mereka tetap bahagia dan terus berkobar semangatnya dalam penderitaan akibat pekabaran Injil. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita juga berani mengungkapkan siapakah Kristus bagi kita saat kita menghadapi tantangan dalam hidup? Ada yang mengatakan bahwa penderitaan adalah mimbar terbaik
dalam mewartakan kasih Tuhan. Kristus telah menderita, wafat, dan bangkit bagi kita. Beranikah kita juga menjadi pengikut Kristus yang siap memanggul salib dengan setia? Siapkah kita menderita demi pemberitaan Injil? Karena kalau kita sendiri tidak memahami apa arti Injil bagi kehidupan kita, maka hidup kita pun tidak akan kemana-mana. Sama halnya kalau kita tidak punya definisi yang jelas tentang wirausaha, ya sampai kapanpun tidak akan pernah berusaha menjadi wirausaha. Semoga semangat pemberitaan Injil tidak hanya lancar saat semua senang, dalam kondisi aman dan damai, tapi Injil tetap diberitakan juga pada saat susah, saat tipisnya pengharapan, karena justru disitulah kekuatan Injil menjadi nyata. Orang lain bisa melihat iman seorang pewarta kabar baik saat ia juga dirundung kesulitan, menderita sakit, bahkan mengalami kerugian, tetapi tetap berpengharapan. Semoga kita bisa memiliki kekuatan untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus melalui kehidupan kita masing-masing, dalam susah dan senang, juga dalam suka maupun duka. Orang lain pun akan bisa membaca kehidupan kita sebagai suratan Kristus yang terbuka. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber dan dasar iman kami, inilah hari yang Kau anugerahkan kepada kami, hari untuk merayakan Rasul Petrus dan Paulus, hari suci penuh sukacita dan syukur bagi seluruh gereja. Kami mohon semoga umat-Mu senantiasa patuh setia, mentaati ajaran para rasul, dan memiliki semangat kerukunan dan persatuan mereka, sebab merekalah yang pertama-tama menegakkan gereja-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.